Jadi mau energi saya tuh money politics lah, biar nyoblos saya lah gitu kan. Energinya senegatif apapun, dampak untuk yang nerima sedekah itu selalu akan membantu untuk orang. Jadi yang ditiru dari orang yang ajaib sedekahnya, itu bukan hanya sedekahnya, kesadaran dia waktu melakukan sedekah itu seperti apa? Rasa, makanya itu ngaji santet. Itu antara ada dan tiada. Jadi dibilang ada, nggak ada. Dibilang nggak ada, ada. Nah, bingung nggak? Akhirnya ngerti, Mas. Ketika kita itu menuliskan persoalan kita, kita jadi mengamati masalah kita. Tidak jadi satu dengan masalahnya. Oh, mengambil jarak akhirnya, dengan masalah itu. Betul. Kita jadi pengamat. Luas, sehingga bisa melihat sisi lain dari itu. Nah, maksudnya adalah, ketika Anda mencoba mengamatin pola, I see. Kalau belum ahli melihat ke dalam, tulis sono. Aku dulu pernah gagal apa saja. Kira-kira penyebabnya apa saja, ditulis. Aku pernah sukses sekecil apapun apa saja. Nah, di sini masalahnya. Mas, kayaknya aku kok nggak pernah sukses. Jadi akhirnya di situ aku menyadari, kita tuh sangat sulit berada di tempat yang kita belum pernah, Mas. Rahasia mudah sukses, kita tuh harus sudah merasa sukses. Banyak orang problemnya, merasa bukan orang sukses. Terus saya tanya, kamu pernah nggak ngalahin jutaan pesaing? Pernah. Waktu lahir itu, satu kesuksesan pertama. Kedua, kamu lulus SD, kamu bisa lulus loh, itu kan sukses. Akhirnya setelah dia tulis semua, dia baru sadar, selama ini dia anggap itu semua bukan kesuksesan, Mas. Akhirnya dia ketika suruh mengingat-ingat titik kesadaran yang membuat dia berhasil, nggak bisa. Nangkep nggak, Mas? Nangkep. Jadi akhirnya, Mas, pondasinya tak lihat. Orang yang sulit banget dalam hidupnya, dia tuh sudah merasa dia tuh tidak pernah sukses. Artinya akhirnya dia sulit mengamati titik kesadaran seperti apa yang membawa dia ke situ. Karena dia menolak semua pengalaman yang sudah dia alami. Jadi kuncinya ditulis, Mas. Sekecil apapun. Oh, aku pernah menang main gundu waktu kan kayak gitu dianggap receh, Mas. Dianggap bukan keberhasilan. Aku pernah main gaple di kos-kosan, menang berkali-kali. Oh, itu nggak sukses, Mas. Loh, itu sukses loh. Kui kumpulono kabeh, terus di breakdown. Kenapa ya waktu itu? Oh, aku selama main gaple itu ketawa terus, happy aku. Oh iya, akhirnya bercabang. Oh iya, aku tuh semua tuh mesti bejo nek guyu terus ya. Gitu, Mas. Nah, kalau misalnya begini, Mas Arif ya, sambil minum dulu. Enggak apa, saya sambil dengerin. Jadi, waktu tinggal di pesantren, sudah ada knowledge yang ditanamkan guru-guru ngaji kita di sana. Kalau kamu sedekah segini, nanti akan ditambah segini, gitu kan. Nah, terus kemudian, akhirnya yang terjadi dalam kehidupan, oke deh, aku kasih deh, biar seneng dia tak kasih 5 juta gitu ya. Loh. Tiba-tiba yang harusnya aku dapat uang 20 juta jadi 30 juta. Jadi lebih ya? Lebih dari ekspektasi. Dan itu berulang terus. Akhirnya mengambil sebuah kesimpulan. Oh, berarti termasuk salah satu pola rezeki datang ke aku tuh begini. Ya udah tak ulang-ulang terus ke depannya tak ulang-ulang terus. Dia seperti itu nggak maksudnya? Nah, oke. Sekarang gini, Mas. Dalam fenomena sedekah, saya coba pilah antara efek terhadap yang diberi dengan efek terhadap yang memberi. Oke. Efek terhadap yang diberi, misalkan aku lupa namanya, Mas ya? Mas Dava misalnya lapar banget. Aku mau ikhlas atau tidak, mau niatku pamer atau tidak, jenengan tak kasih nasi, tetap kenyang kan? Jadi mau energi saya tuh money politics lah, biar nyoblos saya lah gitu kan? Energinya senegatif apapun, dampak untuk yang nerima sedekah itu selalu akan membantu untuk orang yang
mendapatkan. Terlepas dari muatannya ya. Nah, sekarang pertanyaannya, lalu dampak terhadap si individu itu gimana? Nah, ini yang beda. Makanya banyak orang yang juga curhat ke saya, Mas, saya itu sedekah sampai habis-habisan, Mas. Ngikutin kajian seseorang. Betul. Kok duitnya nggak pulang? Tidak berdampak. Bahkan sampai jual mobil dan jual motor, Mas. Rungkat, Mas. Betul. Rungkat. Nah, itu kan jadi sebuah kontrawacana. Iya, katanya sedekah itu bisa menimbulkan. Nah, itu makanya saya bilang. Ternyata nggak bisa digeneralisir. Efek terhadap yang diberi, mau jenengan itu ikhlas tidak, mau motifnya keserakahan atau tidak, kan tetap kenyang. Tapi efek terhadap si orang itu baru bekerja saat titik koordinat yang ideal itu tercapai. Misalnya gini, Mas Hendra pas memberi, itu sebenarnya ada sebuah niat ria, pamer, ya, misalkan songong, ya. Nah, apakah terus nanti tidak memicu rezeki yang bagus? Bisa, Mas. Seiring waktu lama-lama kan jenengan lupa pernah bersedekah itu. Segala emosi buruk yang melekat waktu proses sedekah itu luntur. Makanya yang ada kalau bersedekah, efeknya tuh cuma dua. Seketika, menengah, atau delay. Artinya, ikhlas gak ikhlas sedekah. Karena kalau nunggu ikhlas kadang kita tuh angel. Nah, tapi kalau misalkan Mas Hendra, tapi kok pernah ya mengalami sedekah instan banget? Saya selalu instan, Mas. Iya. Instan. Karena kalau jenengan amati, jenengan sedekah itu tidak ngarep terus orangnya pulang, uangnya pulang. Tapi aku tuh seneng lihat orang itu seneng. Ya saya nggak ngarep, tapi saya sudah yakin mesti pulang. Beda antara ngarep dengan yakin, Mas. Iya. Saya begitu yakinnya, misalkan jenengan pinjem duit sama saya, saking yakinnya, saya tuh nggak mikir kan? Iya. Kalau dipikir berarti saya nggak yakin jenengan ngulangin kan? Iya, bener. Jenengan tuh yakin, makanya jadi nggak mikir itu pulang atau tidak. Karena itu udah hukum. Karena sudah jadi pola. Sudah jadi pola. Nah, lalu di situ jenengan juga merasakan lebih. Nah, rasa lebih ini terpancar ke semesta, lalu dipantulkan ulang lebih, sehingga muncullah kelebihan. Nah, banyak orang bersedekah dengan perasaan kurang. Sehingga mengundang kekurangan lagi. Nah, makanya jadi, tapi terus sekali lagi saya bilang, saya tidak mau pernyataan saya ini memutuskan, aku harus sedekah. Wah, turun ikhlas, engkau wae. Enggak sedekah. Makanya sedekahlah, karena ikhlas atau tidak, kesadaranmu, vibrasimu bagus atau tidak, dampaknya pasti datang. Tapi sekarang, besok, lusa, tahun depan nggak tahu. Kemungkinannya adalah instan, menengah, atau delay. Betul. Tadi. Tergantung koordinat. Siap. Saya contohin lebih gampangnya gini. Mohon maaf untuk teman-teman yang mungkin berbeda religi, saya kasih contoh aja ya untuk biar mudah. Misalkan untuk teman-teman yang beragama Islam pernah dengar story Nabi Muhammad pernah diancam di bawah sebuah pohon oleh seseorang. Hei Muhammad, siapa yang akan menolong kamu? Dan pada saat itu Nabi Muhammad cuma ngomong Allah. Lalu pedangnya itu bergetar, lalu lepas. Kalau Mas Dava yang diancam gitu, siapa yang akan menolong kamu? Aw. Arif Erha ditodong pedang, apakah bisa membuat kata Allah ini bergetar? Secara teknis, cuman kata Allah yang keluar. Berarti nek tak tiru kata Allah itu efeknya pasti sama? Belum tentu. Mas Haji tak kasih tongkat Nabi Musa, pergi ke Laut Merah, silahkan. Paling dipendung kecipik, Mas. Tidak akan membelah itu laut. Kenapa? Karena yang membelah laut itu adalah koordinat kesadaran dari yang memukul, bukan tongkatnya. Nah, balik lagi. Jadi yang ditiru dari orang yang ajaib sedekahnya, itu bukan hanya sedekahnya. Kesadaran dia waktu melakukan sedekah itu seperti apa? Roso, makanya itu ngaji roso. Iya. Nah, banyak orang miskin di sini, Mas. Aduh, Mas Sinten... Mas Tahib. Mas Tahib ya. Mas Tahib misalkan orang yang punya warung laris banget. Lalu aku harus sinau lah. Banyak orang tuh itu kan tadi tertarik nyari teknisnya. Mas, cara masak pripun? Marketingnya pripun? Rekrut karyawannya pripun? Kita tidak tertarik menggali aspek kesadaran. Mas, niatin jenengan buka ini apa? Apa yang selalu jenengan doakan kepada pelanggan? Padahal itu loh Mas yang teknis plus non-teknis sama dengan hasil. Makanya sangat sulit menduplikasi hasil kalau yang dicuri cuma teknis. Jadi ketika Mas Hendra sedekah kayak gitu tuh, kalau misalkan pengen menduplikasikan itu,
rasanya Hendra sedekah tuh kayak gimana? Nah, di sini bagian sulitnya. Piye lek ngajari rasa iki? Iya. Makanya rasa itu bukan diajarkan, tapi jenengan sih ngaji. Ngaji rasa itu. Jenengan yang belajar. Karena kadang kita mengajarkan itu sulit. Iya. Jadi kita yang harus menjemputnya. Saya pernah bilang, menurut saya doa yang asli itu rasa, bukan kata-kata. Wah, itu beberapa teman-teman yang kaku kan, loh, merasa bahwa mereka berdoa dengan agama masing-masing gitu kan, nggak berguna. Lalu mereka menyanggah. Saya bilang gini, kalau doa itu kata-kata, maka Tuhan tidak adil terhadap orang bisu. Betul dong. Nah, orang bisu berarti doanya nggak didengar Tuhan dong. Iya. Nah, kalau doa orang bisu dikabulkan, berarti kan doa itu bukan kata-kata. Nah, akhirnya, ya itu mas jembatannya. Kalau orang spiritual Jawa bilang rasa, di ilmu sains modern, ini vibrasi. Karena rasa ini ternyata adalah pancaran-pancaran energi elektromagnetik yang bersumber dari dinamika kesadaran seseorang yang meliputi pikiran dan perasaannya. Oke. Nah, kalau misal kita mulai dari nol nih, orang yang nonton Mas Arif RH, terus kemudian akan berpikir, gimana mas caranya biar vibrasiku menjadi baik, rasaku selalu baik, sehingga apa-apa yang tak usahakan selalu mudah. Itu mulainya dari mana? Mulai yang pertama adalah tidak menargetkan selalu, mas. Nangkep nggak mas? Tak ada target. Gini, kan pertanyaannya gimana ya supaya selalu baik selalu. Iya. Untuk orang yang belum di situ tuh selalu tuh berat ya mas. Jadi maksudnya misalnya Mas Hendra itu selalu bangun pagi. Untuk orang yang bangun siang selalu itu berat sekali. Artinya cara pertama adalah bikin sebuah rencana terhadap diri sendiri yang proporsional. Misalnya gini. Oke, Mas Hendra itu disakiti 10 kali, 10-10-nya dimaafkan. Wah, Arif RH masih cupu. Wes lah, jadi padak ke Hendra lah. Aku tak sinau. Dari 10, 9 yang tak maafkan untuk bulan ini. Bulan depan. Jadi pelan-pelan, mas. Karena untuk menuju selalu itu sulit. Apalagi manusia adalah hatinya berbolak-balik ya, mas ya. Jadi, saya sering bilang bahwa kalau diamati teman-teman, saya itu merespon netizen itu nggak konsisten. Kadang api, kadang yo jancuk kalimatnya. Artinya kesadaranku yo nggak selalu baik ya mas. Tetapi yang menarik mas, yang menarik, ada orang yang tak jancuk-jancuk kan. Setelah sekian tahun bilang ke WA saya, makasih ya mas, waktu itu saya di-reply kasar sama saya sadar. Tak pikir-pikir berarti aku salah berbuat sedemikian kasar pun belum tentu dampaknya buruk. Jadi kuncinya, kalau kita belum bisa mengelola, harus baik, harus doain orang, mas. Yang jadi kunci adalah niat, mas. Ibaratnya gini, orang tua Mas Hendra apakah selalu lembut? Pasti pernah kasar juga sama seorang Hendra. Iya. Tapi apakah Mas Hendra itu jadi membenci? Enggak, karena nangkep niatnya, karena dia cinta. Nah, niat ini yang akan mentolerir efek dari perbuatan kita yang mungkin jelek, mas. Kita doain orang buruk. Karena bisa saja saya nyumpain orang, orangnya hancur, tapi ujungnya membuat dia sadar. Karena bisa saja ada orang berbuat jahat sama saya, terus saya maafkan. Gara-gara nggak saya kerasin, dia akhirnya berbuat ke orang lain, mas. Jadi, saya menyadari bahwa saya nggak bisa selalu juga Mas Hendra, sehingga saya menawarkan gini, sejelek-jeleknya, cobalah hari ini 51% aja kita berada di vibrasi baik, 49% buruk. Itu kan masih cukup tidak bagus ya, tapi kan 1% ke arah baik sudah lebih bagus. Nah, tambahilah 1% tiap hari. Untuk menuju? Betul, mas. Sehingga nanti kita akan membangun servo untuk ke arah servo yang lebih gede, sehingga aduh, kalau servo udah jadi mas Hendra tuh servonya udah jadi orang baik, kadang ngarep misuh dadi raiso mas. Wah, aku ngarep misuh lah, bosan berbuat baik terus lah misalnya gitu ya. Tapi karena servonya seorang Hendra ini sudah baik, semesta itu nggak rela seorang Hendra itu misuh-misuh. Dilala arep misuh wahing, arep misuh sariawan.
Sebentar, vibrasi baik Nangkap ya? Iya, nangkap banget. Vibrasi baik sama perilaku baik beda apa enggak, Mas? Karena case-nya gini, Mas. Saya melihat ya, orang yang apa tuh namanya baik sifatnya baik. Bisa juga Jatuh banyak, Mas. ya. Dia wah, sementara orang yang perilakunya nggak baik dan lain sebagainya, itu meskipun dia jatuh bangkit dengan mudah juga tidak sedikit case seperti itu. Gimana itu? Kasusnya kadang tuh kita itu sulit memisahkan antara baik menurut kita atau baik di hadapan Tuhan, Mas. Oke. Kita sering misalnya gini, perasaan Mas Hendra tuh nggak baikan gue, kok suksesan dia ya? Lah kan itu Hendra di mata saya, gimana kalau di hadapan semesta, kamu kok sok tahu, Hendra tuh baik di mata semesta. Nah, kadang orang tuh lupa, dia itu sebetulnya yang lebih penting itu baik di hadapan semesta. Dan semesta itu nangkepnya sesuatu yang tidak kasat mata. Nah, yang menarik adalah orang yang berperilaku baik, orang yang kadang yang kelihatannya lebih kerja keras, kadang kok hasilnya nggak bagus, kadang di dalam hatinya penuh dengan amarah, penuh dengan dendam, kan banyak, Mas. Sampai ada apa tuh yang sering di WA ke saya, orang baik cepat meninggal. Kan bikin putus asa jadi orang baik, Mas. Oh iya, ini karena orang baik selalu disakiti. Dikasih analogi. Iya kan? Bunga yang paling indah itu yang cepet paling dipetik. Aku nggak semangat jadi orang baik, Mas Ajo. Aku cepat mati. Nah, banyak orang, Mas Hendra, banyak orang itu nggak bisa membedakan antara orang baik dan orang lemah. Kadang kan kita menilai orang baik tidak dari Mas Hendra tuh nggak pernah misuh. Loh, Mas Hendra bisa saja misuh untuk tujuan baik. Aku tuh marah, tapi niatku supaya kamu sadar. Loh, yang ditangkap vibrasinya bagus, Mas. Nah, kadang kan kita tuh nggak menyadari bahwa ketika kita bicara vibrasi itu hubungannya bukan dengan gue, tapi dengan semesta. Sehingga akhirnya penilaian antara baik dan buruk itu juga jadi bias. Ini kan mungkin fenomena yang menggelitik ya, kita kadang melihat orang yang kelihatannya lebih baik, tapi kok hidupnya kok sulit banget gitu loh. Karena kadang orang baik itu jahat ke diri sendiri ya, Mas. Nggak, berarti secara real bedanya vibrasi baik sama perilaku baik apa? Perilaku baik apa? Perilaku baik, ya itu kan gini. Lebih mudah menjelaskan tentang apakah seseorang vibrasinya baik atau tidak, karena itu di cross check dengan perasaannya, Mas. Kalau Mas Hendra itu punya satu niatan ya untuk penuh cinta, walaupun perilakunya kelihatan marah-marah, itu ya sebenarnya baik. Tapi perilaku baik itu kadang kan bisa jadi hanya untuk menyesuaikan lingkungan, Mas. Sekarang gini, Mas, yang disebut perilaku baik contohnya gimana, Mas? Kalau ada orang jalan di pinggir jalan, monggo, ya kan? Apakah orang yang terus jalan, uduk nggak baik? Gimana kalau dia bule yang nggak ngerti anggah ungguh? Terus sopan nih bocah ini. Padahal dia, menurut ukuran dia sopan. Makanya akhirnya kita bisa lihat perilaku baik itu angel, Mas, untuk menilainya. Karena itu akhirnya tergantung budaya dan seterusnya. Tapi kalau vibrasi, kita bisa cek niat dia apa. Perasaan yang dia pancarkan apa, kesadarannya seperti apa. Syukur-syukur, yo baik secara kelakuan, juga baik secara vibrasi. Tapi kalau boleh dipilih, Mas, semesta itu berpihak kepada orang yang vibrasinya bagus, Mas, dibanding yang kelakuannya bagus. Oh, vibrasinya bagus, betul-betul nyata itu. Betul. Kelihatannya nggak fair ya? Iya, tapi memang nyata itu. Tapi memang iya. Padahal orangnya tega. Iya. Tapi feel-nya itu, dia benar-benar membela dirinya kok, Mas. Iya. Membela dirinya dia. Sadar bahwa dia itu masterpiece misalnya. Itu. Banyak, Mas, orang yang putus asa jadi orang baik loh. Saya nggak bilang jumlahnya berapa, dia bilang gini, Mas, aku perasaan udah baik. Iya. Sudah berbakti kepada orang tua. Dengan tetangga nggak pernah gini, tapi kok hidupnya sulit banget. Taat kepada Tuhan. Iya. Karena ternyata dia penuh dendam, dia penuh iri dengki. Ya buktinya dia merasa lebih baik dari yang lain. Loh, orang baik itu kadang jebakannya merasa paling baik loh, Mas. Dan orang soleh itu jebakannya merasa paling soleh. Kadang orang yang pinter banget tuh nggak ngerasa paling pinter loh.
Nah, jadi ini satu permainan yang kadang kita tuh sering koyo piye ya Mas yo. Di mana-mana tuh kayak ada jebakannya gitu. Bahkan ilmu vibrasi itu bisa jebak Mas. Misalnya pulang dari sini nih teman-teman langsung misal ya merasa, aku tercerahkan, vibrasiku langsung tinggi. Pulang dari sini, Anda merasa vibrasi Anda lebih tinggi dari yang lain. Aku lebih pintar secara vibrasi. Itu kan malah jadi turun kesadarannya. Iya. Ah ini Mas. Harus jeli, hati-hati. Betul. Oke. Mas, sekarang ini masuk pada santet, Mas. Apa ini? Bagaimana cara melogikakan fenomena santet menurut Mas Harip RH? Wah, ini. Jadi santet ada kan? Oke. Aku nggak bisa jawab ada atau tidak dulu, Mas. Siap. Karena ini nggak bisa hitam putih. Iya. Jadi gini, teman-teman. Santet itu antara ada dan tiada. Jadi dibilang ada, nggak ada. Dibilang nggak ada, ada. Nah, bingung nggak? Karena gini, saya itu sering dapat WA dari dokter yang nggak percaya tentang santet. Ada pasien, hasil ronsen, ditunjukin ke saya, dia juga bingung. Ada tuh, nanti tak tunjukin kalau habis acara ini. Piye jelas saya Mas. Nah, tapi di sisi lain, ada juga santet itu yang sebetulnya bukan bekerja dengan cara itu.